Nah, banyak tradisi dari Samhain ini yang jadi cikal bakal Halloween yang kita kenal sekarang nih guys. Suatu malam, si Jack ini berhasil menipu iblis. Sampai-sampai iblis janji kalau Jack nggak akan dimasukin neraka setelah dia meninggal. Halo guys, balik lagi sama aku Erwin Krisyuan. Kalian sadar nggak sih kalau udah mendekati akhir Oktober, hiasan dan tema-tema di tempat belanja online ataupun offline, dan juga dekorasi tempat umum, banyak banget yang bertema horor. Kira-kira kenapa itu guys? Ya bener banget guys. Jadi setiap tanggal 31 Oktober, kita itu ngerayain yang namanya Halloween. Waktunya tampil seram sekaligus seru. Kalian penasaran nggak gimana awal mula kok bisa tanggal 31 Oktober ini ditetapin jadi hari Halloween? Terus apa aja fakta unik Halloween? Atau bahkan apa aja konspirasi di balik Halloween? Penasaran kan? Di sini aku ceritain. Selama ini kan kalian taunya Halloween itu kayak pesta kostum terbesar di dunia gitu kan? Nah, tiap tanggal 31 Oktober, orang-orang tuh bersiap-siap buat tampil sekeren atau seseram mungkin. Bayangin aja, semua orang tuh jadi karakter seru. Mulai dari hantu, zombie, sampai unicorn yang kebanyakan makan permen. Tapi tau nggak sih guys, awalnya Halloween itu berasal dari festival yang namanya Samhain. Nah, Samhain itu kayak festival kuno yang super seru dari zaman Celtic guys. Diadainnya dari tanggal 31 Oktober sampai 1 November. Ini tuh kayak waktu yang pas buat bilang selamat tinggal ke musim panen dan say hello ke musim dingin gitu loh guys. Tapi uniknya orang Celtic percaya nggak cuma musim dingin aja yang datang, tapi juga hantu-hantu yang siap party. Samhain juga dianggap sebagai momen ketika batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati itu jadi tipis banget. Memungkinkan banget buat roh-roh balik main lagi ke bumi. Di festival Samhain, orang-orang tuh bikin api unggun, terus dandan dengan kostum seram, dan ngelakuin berbagai ritual buat ngundang roh-roh yang lagi pengen hangout. Nah, banyak tradisi dari Samhain ini yang jadi cikal bakal Halloween yang kita kenal sekarang nih guys. Jadi kostum seram dan ritualnya itu semua berawal dari sini. Celtic itu kayak semacam suku kuno yang unik dari Eropa Barat. Mereka ini suku-suku yang tersebar di Irlandia, Skotlandia, Wales, dan sedikit di Prancis. Suku Celtic itu juga ngerayain Samhain sejak sekitar 500 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi, yang artinya suku Celtic ini udah eksis sejak sekitar 2500 tahun yang lalu. Meskipun catatan tentang tradisi ini agak langka, tapi para ahli sejarah dan arkeolog udah sepakat kalau Samhain itu bagian dari budaya Celtic. Nah, kalau zaman sekarang, Halloween itu jadi ajang buat seru-seruan buat semua orang. Halloween jadi momen buat tampil dengan kostum paling keren, aneh, atau lucu, apapun yang bikin kamu stand out. Terus ada juga tradisi trick or treating, yang bikin anak-anak keliling rumah buat mintain permen. Jadi, para bocil-bocil ini teriak trick or treat sambil keliling di sekitaran perumahan mereka buat berharap dapat treat berupa permen yang melimpah. Tapi ada juga loh tetangga yang usil yang kasihnya tuh bukan permen, kayak sayuran gitu buat para bocil-bocil. Nah, itu sih jadinya trik. Paling ngeselin ya guys. Gak cuma buat anak-anak aja guys, orang dewasa juga nggak mau ketinggalan. Halloween juga jadi waktu buat ngumpul bareng temen, nonton film horor, atau bikin party bertema seram. Jadi, Halloween sekarang yang kita kenal ini lebih ke kombinasi dari keceriaan, kreativitas, dan sedikit bumbu horor. Tapi tujuannya cuma demi kesenangan aja ya guys. Kalian penasaran nggak? Hal unik apa aja yang biasa ada di perayaan Halloween? Yang pertama itu pasti permen. Permen itu jadi superstar di Halloween karena tradisi trick or treating. Awalnya, orang-orang tuh ngasih makanan kayak kue atau camilan ke anak-anak yang datang. Tapi lama-kelamaan permen jadi pilihan favorit. Kenapa? Karena gampang banget buat dibagiin dan enak juga kan rasanya. Bayangin deh, anak-anak keliling rumah bawa keranjang sambil teriak trick or treat dan berharap dapat permen banyak. Jadi permen itu udah kayak harta karun buat mereka. Bisa dibilang permen itu nggak cuma makanan biasa aja, tapi juga bagian dari keseruan Halloween yang bikin semua orang, dari anak-anak sampai orang dewasa seneng. Siapa yang nggak suka nambahin koleksi permen di malam seru ini kan? Karena banyak banget loh produsen makanan terkenal di dunia ngeluarin permen edisi spesial Halloween. Terus yang kedua tuh ada labu. Labu itu udah jadi simbol Halloween yang super ikonik. Kenapa sih harus labu? Karena tradisi mengukir labu ini berasal dari cerita rakyat Celtic yang mengaitkan labu dengan roh dan kegelapan. Dulu, labu yang diukir dan dijadikan lampu jack-o'-lantern itu punya tujuan untuk menuntun roh-roh yang kembali ke dunia kita supaya tidak tersesat. Sekarang labu yang diukir jadi wajah seram atau lucu dikenal sebagai jack-o'-lantern. Ini jadi dekorasi wajib setiap Halloween ya. Labu-labu ini bikin suasana jadi lebih spooky dan seru, apalagi saat malam tiba.
Nah, tadi kan aku bilang beberapa kali kalau labu Jack-o'-lantern sebagai hiasan ikonik Halloween kan. Jack itu siapa sih? Jadi Jack-o'-lantern itu awalnya berasal dari cerita pemabuk dan penipu yang namanya Jack. Suatu malam, si Jack ini berhasil menipu iblis. Sampai-sampai iblis janji kalau Jack nggak akan dimasukin neraka setelah dia meninggal. Nah, tapi masalahnya setelah Jack meninggal, dia juga nggak bisa masuk surga. Jadinya dia bingung kan. Iblis akhirnya kasih dia bara api buat nerangin jalannya. Tapi Jack yang kreatif ini ngelakuin hal unik. Dia tuh naruh bara api ke dalam lobak yang dia ukir supaya si Jack tetap punya cahaya di dunia yang gelap dan seram. Jadi di dunia setelah mati, Jack tetap bisa kelihatan dan bahkan bisa bikin roh-roh lain gak tersesat juga. Lah awalnya kan lobak, kenapa jadi labu? Ceritanya gini guys, pas tradisi ini sampai ke Amerika, orang-orang mulai ngukir lentera atau lantern dari labu. Kenapa labu? Karena labu ini lebih gede, lebih mudah ditemuin, jadinya lebih gampang buat diukir jadi bentuk-bentuk yang unik, lucu ataupun seram dibandingkan lobak yang kecil. Terus, fakta unik lainnya lagi nih guys. Ternyata, negara yang paling ngerayain Halloween atau si paling Halloween itu Amerika Serikat loh. Di US, Halloween itu udah kayak festival gila-gilaan dengan tradisi trick or treating, kostum seram, dan dekorasi spooky yang meriah di mana-mana. Tapi nggak cuma di US aja. Negara lain juga ikut ngerayain Halloween loh. Misalnya di Kanada yang seru-seruan dengan trick or treating, dan Irlandia serta Skotlandia yang punya vibes Halloween tradisional yang kental. Kalau di Meksiko, Halloween lebih dikenal dengan Dia de los Muertos, yang dalam bahasa Spanyol artinya Hari Orang Mati. Nggak ketinggalan di Inggris, juga banyak kok pesta kostum dan dekorasi Halloween yang bikin suasana makin seru. Lah kalau Halloween di Asia gimana? Di Asia, Halloween memang nggak seheboh kayak negara barat. Tapi beberapa negara udah mulai ngerayain dengan cara yang unik. Misalnya ya, di Jepang. Mereka ini bikin pesta kostum dan acara seru di taman bermain. Jadi kayak festival gitu. Kalau di Filipina, Halloween lebih dikaitkan sama All Saints Day dan All Souls Day, di mana orang-orang ngunjungin kuburan dan mengenang orang yang sudah meninggal. Nah, kalau Halloween di Indonesia juga udah mulai banyak orang yang mulai ikutan rayain, terutama di kota-kota besar. Banyak mall dan nightclub yang ngadain acara Halloween dibarengin sama pesta kostum, dekorasi seram, dan permainan seru. Meskipun Halloween belum jadi tradisi gede di Asia, udah banyak orang yang seru-seruan ngerayain dengan gaya masing-masing. Setiap negara punya cara unik buat nikmatin momen ini. Jadi suasananya selalu beda-beda dan pastinya seru. Sekarang kita bahas yang lebih seru lagi guys. Itu konspirasi Halloween. Di balik keseruan perayaan Halloween, konspirasi seputar Halloween seringkali bikin heboh juga loh. Meskipun kebanyakan lebih kayak mitos dan rumor. Ini nih, aku ceritain beberapa konspirasi Halloween yang terkenal. Yang pertama ada Satanic Panic. Jadi Satanic Panic itu kayak kejadian heboh yang terjadi di Amerika tahun 80-an. Banyak orang tiba-tiba tuh jadi paranoid dan berpikir ada grup pemuja setan yang bikin ritual jahat terutama di malam Halloween. Mereka percaya kalau anak-anak bisa jadi korban guys. Ini yang buat semua orang jadi overprotective. Media juga ikutan bikin heboh dengan berita-berita sensasional yang buat suasana makin tegang. Bayangin deh, ini kayak episode thriller di TV yang kejadian di kehidupan nyata. Tapi pada akhirnya semuanya itu lebih banyak rumor dan nggak ada bukti yang kuat. Bisa dibilang ini semua cuma panik yang berlebihan. Nah, ini konspirasi keduanya. Ada loh orang yang mikir kalau bagian trick or treat ini berbahaya guys. Jadi mereka mikir, jangan-jangan permen ini yang kita dapat ada racunnya atau ada yang aneh-aneh gitu. hal ini jadi bahan obrolan seru di kalangan orang tua. Padahal faktanya kejadian kayak gitu jarang banget guys. Terus konspirasi yang ketiga ada juga yang nyambungin Halloween dengan ritual kuno. Jadi beberapa orang mikir kalau Halloween itu ada hubungannya dengan praktik satanisme kuno yang buat mereka takut kalau ini bisa jadi ajang untuk merayakan hal-hal yang serem. Tapi lagi-lagi ya guys, semua itu lebih banyak ke arah mitos aja. Jadi guys, teori konspirasi seputar Halloween itu lebih banyak omong kosong dan ketakutan berlebihan. Dari Satanic Panic, trick or treating yang berbahaya, dan ritual kuno yang mistis. Semua itu bikin suasana jadi tegang. Halloween itu seharusnya tentang seru-seruan, kostum, hiasan, diskon belanja, dan permen aja, bukan drama horor. Kalian juga ya, jangan sampai ketakutan sama konspirasi yang bikin kamu kehilangan kesenangan. Nikmatin aja perayaannya dengan penuh keceriaan dan kreativitas. Nah, itu tadi serba-serbi Halloween yang ternyata seru dan menarik ya guys. Dari tradisi kuno, fakta-fakta, terus cara unik setiap negara ngerayain, dan juga konspirasi Halloween. Semoga infonya ini bikin kamu lebih paham dan siap ngerayain. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini buat lebih banyak konten seru lainnya. Happy Halloween guys, sampai jumpa di video berikutnya.
Bye-bye.